neraka. Yesus mati di atas kayu salib. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi mengaku Yesus yang mati di atas kayu salib, yang meneteskan darah itu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Jadi mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, akan tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Yohanes 6 ayat 47, man amana bi ilayya fa alaihi hayatal abadiyah. Siapa yang percaya kepadaku, maka dia pasti kekal hidup selama-lamanya di dalam surga. Jadi siapa yang percaya, beriman kepada Yesus Kristus, akan memiliki hidup kekal selama-lamanya. Jadi sungguh luar biasa loh ayat ini. Kalau saudara itu pernah menjadi orang Kristen, pasti bahwa masuk surga itu pasti. Dalam ayat yang lain, Yohanes 10 ayat 28, itu kepastian masuk surga itu hanya ada dimiliki oleh orang Kristen. Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Yesus mati di atas kayu salib. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang akan memaksa, menipu, menyesatkan dia. Tidak ada seorang pun yang mengambil dari tanganku. Wala ahadun yahtifu minni. Tidak ada seorang pun yang mengambil dari tanganku. Itu kalau orang itu sudah membaca Injil, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Jadi tidak mungkinlah masuk pindah agama seperti yang saudara lakukan ini. Kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Coba buka Roma 5 ayat 9 dan 10. Roma 5 ayat 9 dan 10. Kita ini sudah dibenarkan. Kita sudah dibenarkan oleh, dan mereka, Roma 5 ayat 9 dan 10. Itu Roma 5 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi mengaku Yesus yang mati di atas kayu salib, yang meneteskan darah itu, artinya kita dibenarkan. Kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan. Jadi kita bukan orang benar. Saifuddin Ibrahim bukan orang benar. Tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi karena kita mengaku darah Yesus yang menetes di atas kayu salib itu menderita bagi orang lain, maka kita dipastikan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, kita selamat dari neraka. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Kita diperdamaikan oleh Allah karena Yesus mati di atas kayu salib. Kita disuruh berdamai. Kenapa? Dia mati di atas kayu salib, menderita di atas kayu salib, dan kita sekarang diselamatkan. Sekarang telah diperdamaikan. Apa katanya? Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya Yesus. Jadi Yesus hidup kembali, kita selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya Dr. Anwar Lutfi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Kristen mengenai
penyaliban Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Teman-teman Kristen bertanya kepada saya, apa benar di dalam Al-Quran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak mati disalib? Sedangkan di dalam kitab kami yang turun lebih dahulu dari Al-Quran itu mengatakan bahwa Yesuslah yang mati disalib. Maka saya jawab, alhamdulillah, Al-Quran dengan tegas mengatakan wa ma salabuhu. Al-Quran jelas mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Jadi mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, akan tetapi Allah menyerupakan Nabi Isa, menyamarkan Nabi Isa, membuat pandangan mereka tidak tahu lagi siapa yang disalib itu. Wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Jadi mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka juga tidak pernah menyalib Nabi Isa, tapi Allah telah menyelamatkan Nabi Isa dan menyerupakan orang lain dalam pandangan mereka menjadi seperti Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Dan sebetulnya hal ini juga tertulis di dalam kitab kalian bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam tidak pernah mati disalib. Silakan Anda baca Injil Matius pasal 27 ayat 46. Di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Seruan ini adalah seruan yang diucapkan oleh Yesus yang lain. Kenapa saya katakan Yesus yang lain? Ingat, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam tidak pernah menggunakan kata Eli atau Eloi di dalam menyeru, memanggil Tuhannya. Yesus selalu menggunakan kata Bapa, Abba. Itu kalimat yang dipakai oleh Yesus, baik beliau dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, baik ketika beliau aman maupun ketika beliau terancam. Doa beliau di Taman Getsemani, Bapa, andaikan cawan ini harus lepas dari tanganku, maka biarlah kehendakmu yang terjadi. Tidak pernah Yesus menggunakan kata Eli di dalam memanggil, menyeru, menyebut Tuhan Allahnya. Jadi jelas Alkitab mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani, itu adalah orang lain yang diserupakan oleh Allah, sehingga manusia waktu itu melihat orang yang tersalib adalah Yesus, padahal dia bukan Yesus. Jadi selama Alkitab masih menulis seruan orang yang disalib itu Eli, Eli, lama sabachthani, berarti yang disalib itu bukan Yesus alaihissalam, melainkan Yesus yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat, memberikan hidayah kepada kita semua, memperkuat akidah kita umat Islam. Yakinlah bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam tidak pernah mati disalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.